Assalamualaikum pecinta kuliner Nusantara. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Kawali, khususnya di Desa Linggapura, dan saya lagi jalan-jalan di sini di IKM Comringnya Bapak Maman. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses produksi dan lain-lain, ayo ikut saya. Nah, ini dia bahan baku untuk pembuatan comring tadi, yaitu singkong. Jadi singkong ini biasanya per hari itu Bapak Maman di sini membuat sekitar 2,5 kintal ya untuk ukurannya sendiri. Dan di sini juga sekaligus selain tempat bahan baku juga tempat pengupasan dari singkong. Tapi kadang-kadang kata ibu yang tadi mengupas di sini, terkadang memang singkongnya itu dibeli dalam keadaan sudah dikupas, tapi kadang-kadang juga masih dalam keadaan seperti ini belum dikupas. Seperti ini. Jadi airnya itu untuk dipakai untuk untuk berulang kali mencuci singkong yang 2,5 kintal ini. Seperti ini dicuci seperti ini, kemudian nanti airnya juga bisa digunakan lagi. Nah, setelah dicuci baru kita ke proses selanjutnya, ke penggilingan. Nah, setelah tadi proses pencucian, kita langsung ke proses penggilingan. Kebetulan sekarang belum mulai proses penggilingan, tapi seperti ini mesinnya menggunakan bahan bakarnya bensin. Nah, kemudian di sini di sini banyak terdapat banyak ceceran, bisa dimasukkan ke dalam hotspot kita nanti. Kemudian setelah dari penggilingan kita ke mesin pengepresan. Jadi setelah singkong itu digiling, kita dipres terlebih dahulu supaya airnya atau patinya turun. Nah, disinilah sumber limbah utama dari IKM Comring ini. Jadi limbah pati ini dialirkan ke septic tank untuk nanti diolah kembali seperti itu. Proses pengepresan seperti ini, jadi ini ditekan seperti beban berat dan juga menggunakan dongkrak ya, supaya pati dari singkong itu turun. Nah, kemudian prosesnya ini kurang lebih sekitar 3 jam lah, tergantung dari bahan baku yang digunakan. Kalau misalkan bahan bakunya masih umurnya muda, masih beberapa bulan, otomatis dia mengandung banyak pati, sehingga proses pengepresan ini juga lumayan lama. Ya, setelah tadi proses pengepresan, kita masuk ke proses pengadukan adonan tadi ya, singkong yang sudah sudah tidak ada patinya, kemudian ditambah bumbu di sini di mesin pengaduk seperti ini. Ini menggunakan bahan bakarnya solar. Nah, seperti ini. Mungkin ini pengadukannya kurang lebih 15 menit, tapi dari kedua mesin ini, mulai dari penggiling dan pengaduk, itu menimbulkan kebisingan yang lumayan. Nah, jadi tadi setelah proses pengadukan adonan ini kita buat seperti ini. Nah, di sini sedang pencetakan ya, Bu. Jadi sebelum dicetak kita bentuk seperti ini dulu. Nah, ini agak beda dari biasanya karena ini ditambah apa, Bu, tadi? Ini tambah tempe. Oh iya, tambah tempe. Jadi ada 2 varian rasa ya, original yang biasanya, kemudian ini yang ada yang yang ada rasa yang ditambah tempe tadi. Kemudian ini yang biasa yang original. Nah, tadi percobaan tadi gagal. Nah, ini jangan terlalu kecil ya. Oh, kecil. Nah, jadi makanya ini jangan terlalu besar. Jangan terlalu keras. Jadi nanti kan takutnya ukuran dari compringnya sendiri itu berbeda-beda ya kan, nggak mungkin dari misalkan satu toples kita itu berbeda-beda ukurannya bentuk. Biar sama gitu ya. Pokoknya kalau misalkan teman-teman lagi liburan, jangan lupa deh main-main ke Ciamis, khususnya di sini di desa Bu? Linggapura ya. Ya, di sini ada sentra IKM Comring. Jadi semacam makanan ringan olahan dari singkong. Setelah tadi proses pencetakan, kemudian nanti disimpan di sini di atas nampan, kemudian disimpan di rak-rak seperti ini untuk kemudian ke proses penggorengan. Nah, sekarang saya mau ke proses penggorengan. Bahan bakar yang digunakan dalam proses penggorengan ini adalah kayu bakar, bisa dilihat. Kemudian dan di sini industri ini telah menerapkan teknologi tepat guna, yaitu seperti ini, penggunaan blower. Jadi walaupun menggunakan tungku tradisional, menggunakan kayu bakar, tapi di sini menggunakan blower supaya api di sini tetap stabil seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan kipas angin atau sebagainya seperti itu. Mungkin ini penggorengan kurang lebih berapa menit, Pak? 15 menit penggorengan. Kemudian
kemudian ditiriskan di sini. Ini proses penirisannya saat ini digunakan satu tungku saja. Nah, inilah saat yang paling ditunggu-tunggu. Dari tadi kita sudah mengikuti proses dari awal, mulai dari pengupasan, kemudian penggorengan. Ini dia ruang pengemasan sekaligus gudang bahan jadi. Bisa kita lihat ke dalam, bisa kita intip. Di sini banyak sekali terdapat produk-produk comring yang sudah jadi, yang memang nanti akan dipasarkan ke beberapa daerah di Ciamis sendiri, di Tasik, ataupun nanti sampai ke Bandung ke sentra oleh-oleh. Ibu, ini apa namanya? Ya, ini comringnya kok ukurannya beda ya dengan yang itu. Ini agak besar, itu yang kecil. Kenapa Bu itu mesti dibedakan seperti ini? Gimana yang pesan itu ya, ada yang mau yang kecil, ada yang besar. Oh, biasanya pemesan itu datang dari mana aja Bu? Ya dari Bandung, dari Tasik, dari Kuningan. Tapi nggak berpikiran gitu pemilik di sini untuk mencoba varian rasa baru gitu dari comring ini. Mungkin bisa dengan rasa yang pedas atau seperti apa Bu? Oh, itu cuman mau yang ini aja, yang nggak pedas. Yang pedas ada di itu yang lain. Oh, ada yang lain. Jadi kita mempunyai ciri khas masing-masing ya, mungkin seperti itu ya Bu. Ya, mungkin sekian wawancara saya dengan Ibu di sini. Mungkin buat teman-teman yang memang penasaran mau nyobain gimana sih rasanya comring itu, silakan datang aja ke Ciamis, bisa nanti kontak saya. Oke.